Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Novianti dari kelas 10 MIPA 3. Nomor absen 27. Sekolah SMA Negeri 1 Bekasi. Alamat rumah, buku kelahiran, Desa Kaitan. Saya akan menjelaskan uji SKU Bantara poin 13, yaitu jam, kompas, dan tanda jejak. Jam adalah sebuah unit waktu. Lama sebuah jam adalah 1/24 atau 1/24 hari. 1 jam bisa dibagi menjadi unit waktu yang lebih kecil lagi. 1 jam terdiri dari 60 menit, 3600 detik. Pukul juga menunjukkan satuan waktu. Jam bermakna masa atau jangka waktu, sedangkan pukul bermakna saat atau waktu. Dalam bahasa Indonesia, jika ingin mengungkapkan satuan atau waktu, digunakan kata pukul. Jenis-jenis jam: jam pasir, jam matahari, jam digital, dan lain-lain. Cara menggunakan kompas. Kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Bagian-bagian kompas yang penting antara lain: 1. Dial, yaitu permukaan di mana tertera angka dan huruf seperti pada permukaan jam. 2. Visir, yaitu pembidik sasaran. 3. Kaca pembesar, untuk pembacaan pada angka. 4. Jarum penunjuk. 5. Tutup dial dengan 2 garis bersudut 45. 6. Alat penggantung, dapat juga digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menopang kompas pada saat membidik. Macam dan jenis kompas. Kompas terdiri dari 3 jenis, yaitu kompas bidik atau kompas prisma, kompas orientering, dan kompas biasa. Kompas bidik atau prisma fungsi utamanya untuk mempermudah menghitung sudut sasaran bidik secara langsung. Cara pemakaiannya dengan membidikkan kompas ke sasaran secara langsung, sekaligus membaca sudut sasaran pada skala kompas. Besar sudut yang dibuat oleh arah bidikan dan arah jarum jam atau utara, itulah sudut sasarannya. Kompas silva atau orientering fungsi utamanya untuk mempermudah perhitungan dan pembacaan pada peta secara langsung. Badan atau pembungkus kompas silvia selalu dibuat transparan untuk mempermudah pembacaan peta yang diletakkan di bawahnya. Cara menggunakan kompas. Pertama, letakkan kompas Anda di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak lagi, maka jarum tersebut menunjuk ke arah utara magnet. 2. Bidik sasaran melalui visir dengan kaca pembesar. Mungkin sedikit letak kaca pembesar, kira-kira 50, di mana posisi untuk membidik ke arah visir dan mengintal angka pada dial. 3. Apabila visir dirangkum karena kurang jelas dilihat dari kaca pembesar, luruskan saja garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah dilihat melalui kaca pembesar. Cara mengetahui arah tanpa kompas. 1. Jarum atau silet di permukaan air. Ada cara yang paling umum digunakan seorang untuk menentukan arah, yaitu membuat kompas sederhana. Caranya mudah, hanya bermodalkan jarum atau silet yang digosok ke permukaan kering dan ditusukkan ke gabus. Gabungan silet dan gabus kemudian diletakkan di atas permukaan air sehingga terlihat mengapung. Ujung silet atau jarum pada kompas sederhana ini selalu menuju ke arah utara atau selatan. 2. Melihat kuburan Islam dan Kristen jika berada di suatu pedesaan yang asing dan tersesat di sana. Anda bisa menentukan arah dengan melihat kuburan. Kuburan Islam dan Kristen selalu menunjukkan arah utara selatan. Bagian nisan atau kepala yang selalu menghadap ke barat. Jadikanlah ini sebagai patokan dasar. Tapi ingat, ini hanya berlaku di wilayah Indonesia. 3. Masjid atau musola. Jika tidak menemukan kuburan, Anda bisa mencari tempat ibadah seperti masjid. Anda bisa memanfaatkan arah kiblat atau arah sholat umat muslim. Di Indonesia, masjid selalu menghadap ke arah barat karena Ka'bahnya yang dijadikan kiblat untuk muslim berada di barat Indonesia. Manfaatkan ini sebagai patokan dasar menentukan arah selanjutnya. 4. Bayangan benda jika tersesat pada siang hari, lihatlah ke arah bayangan benda sama seperti menentukan arah dengan jam.
Letakkan benda tegak di permukaan tanah. Pada siang menuju sore, bayangan benda umumnya condong ke barat. Sebaliknya, jika pagi menjelang siang, bayangan benda umumnya condong ke arah timur. 5. Memanfaatkan pohon. Untuk Anda yang tersesat di kawasan penuh pepohonan, cobalah cari pohon yang berbatang besar. Perhatikan setiap sisi batang pohon ini. Sisi pohon berbatang besar yang terkena sinar matahari dan tidak berlumut menunjukkan arah timur. Jika tersesat pada malam hari, coba raba sisi pohon berbatang besar ini dan rasakan suhunya. Cari sisi pohon yang terasa paling hangat. Sisi ini menunjukkan arah barat. Tanda jejak atau tanda medan. Seorang pramuka tidak cukup hanya mahir di area latihan saja. Tentunya kita dituntut untuk dapat pula mahir berlatih di alam bebas. Sebagai contoh, ketika sedang berkemah, tentunya kita mendapat tugas dari kakak pembina, di mana tugas itu akan dapat dilaksanakan ketika kita dapat membaca tanda-tanda jejak yang dibuat oleh kakak pembina kita. Dan apabila tanda itu tidak mampu kita baca dengan baik, maka kemungkinan besar kita akan tersesat atau melakukan kesalahan. Dalam pramuka, tanda jejak selalu bersifat rahasia. Untuk membuat tanda jejak dapat dipakai batu, kayu, ranting, goresan, rumput, dan sebagainya. Tanda-tanda di atas tanah atau goresan. Tanda-tanda dengan rumput. Tanda-tanda dengan ranting. Tanda-tanda alam. Pramuka adalah pencinta alam. Karena terlalu cintanya, maka harus mengenal tentang alam dan tanda-tandanya. Berikut pengenalan alam sekitar kita yang sering kita temui saat berkemah. 1. Kabut-kabut tipis dan rata membumbung tinggi atas berarti kurangnya uap air di dalam dan petanda cuaca akan selalu baik. Apabila kemarin ada hujan, cuaca terang benderang pada pagi hari, petanda buruk pada hari itu. Langit yang ditutupi awan kemudian mulai terang pada pagi hari bertanda cuaca baik, sedang diagung akan turun hujan. 2. Awan. Apabila angin diliputi awan yang tebal dan gelap berarti akan turun hujan yang deras. 3. Matahari. Apabila matahari terbit berwarna merah dan diliputi garis-garis awan yang kehitaman bertanda ada hujan. Apabila berwarna bersih dan terang bertanda hari cerah. 4. Bintang. Apabila pada malam hari bintang di langit kelihatan terang sekali, maka pada malam itu cuaca akan baik. Sedangkan bila tampak suram, petanda cuaca kurang baik atau buruk. 5. Bulan. Apabila terlihat terang dan bersinar berarti cuaca baik. Tapi bila bulan diliputi awan yang gelap berarti hujan akan turun. Apabila ada lingkungan putih yang melingkari bulan berarti tidak ada ketentuan cuaca pada hari itu. 6. Binatang. Apabila kita perhatikan naluri binatang dengan saksama yang ada hubungannya dengan cuaca, maka kita akan tercengang atas keganjilan-keganjilan yang dilakukan dengan cara mereka, antara lain laba-laba akan bersembunyi jika cuaca akan buruk dan rajin mengerjakan sarangnya bila cuaca baik. Semut akan tetap dalam lubangnya bila cuaca akan buruk. Apabila mereka keluar dan berjalan mondar-mandir bertanda cuaca akan baik. Lebah. Dengan melihat sarangnya pada cuaca baik, mereka berterbangan jauh dari sarangnya. Dan apabila cuaca buruk, dia akan berterbangan tidak jauh dari sarang. Lalat. Apabila akan turun hujan, mereka akan hinggap di tembok atau dinding, sedangkan pada cuaca baik, mereka akan berterbangan. Nyamuk. Apabila di pagi hari mereka mengganggu atau menggigit kita, maka berarti akan turun hujan. Apabila pada matahari terbenam, berterbangan ke sana kemari dan terbang berduyun-duyun bertanda cuaca baik. Apabila selalu terbang di tempat yang gelap atau di dalam bayang-bayang bertanda cuaca akan buruk atau datang hujan. Cacing. Apabila pada malam hari mereka menimbun tanah berduri-duri di kebun, berarti akan turun hujan. Ikan akan melompat-lompat apabila cuaca buruk. Katak. Pada cuaca buruk akan berdiam dalam air, dan pada cuaca baik mereka akan duduk di tepi kolam. Apabila pada malam hari cuaca baik di musim kemarau, mereka tidak menyanyi, maka cuaca buruk akan datang. Ayam.
Pada waktu hujan, ayam akan berteduh. Bila hujan tidak akan lama, mereka akan tetap berjalan-jalan dan membiarkan dirinya kehujanan. Apabila mereka selalu mencakar-cakar tanah, berarti hujan akan datang. Bebek atau angsa. Mereka nampak tidak senang dan selalu menggigit bulunya apabila cuaca akan buruk. Kambing, apabila turun hujan, bau badannya dapat tercium dari jarak lebih jauh daripada cuaca baik. Kelelawar, mereka akan terbang mulai senja hari bila cuaca akan baik pada malam hari itu. Bila mereka berdiam di dalam gua, maka cuaca akan buruk. Tanda-tanda lain apabila cuaca akan buruk. Satu kucing akan duduk membelakangi api saat mengusap kepalanya dengan kaki depannya yang dibasahi dengan mulutnya. 2. Bila anjing menggali tanah untuk menyembunyikan tulangnya. 3. Burung-burung membasahi bulunya dengan paruhnya. 4. Bila bunga tercium semerbak sekali. 5. Burung-burung laut terbang ke daratan. 6. Bila asap naik dengan tegak lurus dan tinggi sekali, maka cuaca pada hari itu sangat baik. Apabila asap naiknya mendatar dengan tanah atau rendah, maka cuaca akan buruk. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.